Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja. Jadi siang ini kita ketemu karena ada satu hal yang mesti harus kita pahami lagi bersama. Meskipun dulu sudah pernah, tetapi kan ada yang lupa, itu biasa, gitu ya. Tentang apa yang disebut dengan daftar pustaka. Masih banyak gitu ya yang belum jelas tentang daftar pustaka. Ini makanya saya sharekan di sini tentang pedoman untuk menulis daftar pustaka. Mungkin dari sini bisa dipahami, kemudian nanti tidak salah lagi dalam membuat daftar pustaka. Kita mulai dengan pengertiannya dulu ya. Jadi daftar pustaka itu juga dikenal sebagai referensi. Kalau kita mengerti referensinya apa, nah itulah daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka adalah tulisan pada akhir sebuah karya tulis yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan sumber atau rujukan penulis dalam menyusun tulisannya. Nah, artinya kalau setiap kita menulis itu punya sumber rujukan. Kita mengatakan tentang pasar, definisi pasar. Apa sih menurut Anda bagaimana bla 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 begitu ya tentang pasar. Tapi yang seperti itu kan harus ada rujukannya. Dari siapa sih seperti itu? Nah, daftar pustaka umumnya ditulis dalam berbagai karya tulis, terutama yang sifatnya non-fiksi. Hanya saja ada beberapa karya tulis yang tidak membutuhkan penyertaan daftar pustaka. Nah, ada yang foto ya. Ya, ini dan seterusnya ya tentang daftar pustaka seperti itu. Fungsinya sekarang, fungsinya. Pembuatan daftar pustaka tentu ada fungsinya, adapun fungsi daftar pustaka yakni memudahkan pembaca untuk mengetahui referensi lain yang dibutuhkan yang tercantum dalam daftar pustaka. Dari mana sih? Menunjukkan apresiasi atau penghargaan penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan sebagai rujukan penulisan. Memudahkan peninjauan ulang terhadap sumber pustaka yang dijadikan rujukan atau sebagai koreksi. Kemudian menunjukkan dasar pemikiran kita sehingga tidak hanya mengesankan kita menulis tanpa dasar atau sumber terpercaya. Nah, itu fungsinya seperti itu. Juga sebagai supaya kita tidak dibilang atau dianggap sebagai plagiat gitu ya. Kalau menulis pendapat orang tanpa menyebutkan sumbernya, nah itu kita bisa disebut sebagai plagiat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang ada dalam daftar pustaka unsurnya? Jadi ada beberapa unsur penting yang harus termuat di dalam sebuah daftar pustaka. Unsurnya itu adalah nanti kita akan buat tuliskan gitu ya, nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, nama penerbit. Nah, kelima unsur ini harus ada di setiap penulisan daftar pustaka. Ya, namun jika ada beberapa unsur yang tidak bisa ditemukan dalam sebuah karya tulis rujukan, maka bisa diberi keterangan tambahan. Itu boleh-boleh saja. Kemudian selanjutnya, jenis sumber rujukan juga ada banyak macamnya. Macamnya kan banyak ya. Ada yang kita bisa mendapatkan sumber pustaka dari buku, internet, jurnal, makalah, dan sebagainya. Yang tentu saja asal usul inilah yang sebetulnya perlu kita cantumkan, gitu ya. Namun cara menulis daftar pustaka untuk setiap jenis sumber tersebut bisa berbeda. Perbedaan ini menyesuaikan jenis sumber rujukan. Agar lebih paham, kita langsung coba lihat daftar pustaka, contoh, dan sebagainya. Ketentuan umum dulu untuk menulis daftar pustaka. Dalam pembuatan daftar pustaka, selain kita harus paham unsur-unsurnya, kita juga harus mengetahui bagaimana ketentuan umum dalam menulis daftar pustaka.
Ini tidak hanya urutan menulis daftar pustaka saja yang diketahui. Berikut ini ketentuan umumnya. Yang pertama, hanya sumber rujukan yang disebutkan dalam teks utama yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber rujukan. Kemudian referensi yang didapatkan dari hasil komunikasi personal, wawancara, dan seterusnya. Tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka, kecuali jika hasil wawancara tersebut dibuat dalam suatu penerbitan. Jadi bisa saja wawancara tidak usah dimasukkan dalam daftar pustaka, tapi kita nanti tetap sediakan juga untuk bagaimana sih memasukkan daftar pustaka. Daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Nah, tidak ada nomor urut. Pengurutan daftar pustaka ditulis berdasarkan nama penulis, berdasarkan urutan abjad. Nah, kemudian gelar penulis tidak perlu dicantumkan, ya gelar akademis, gelar kebangsaan maupun gelar keagamaan tidak dicantumkan. Sekalipun penulis mencantumkan gelarnya dalam bukunya yang kita kutip, tetapi kita tidak perlu mencantumkannya. Ingat ya, itu gelar-gelar seperti itu tidak perlu dicantumkan. Kemudian letak daftar pustaka adalah pada bagian akhir dari tulisan. Masing-masing sumber bacaan yang terdiri dari 2 baris atau lebih diketik dengan jarak baris 1 spasi. Ya, nanti kita lihat contohnya. Jarak dari masing-masing sumber bacaan diketik dengan spasi 2. Ya. Kemudian urutannya, baris pertama diketik, ada yang mau masuk, Pangki, nama pengarang, dibalik tanpa gelar, artinya dibalik itu diindeks sebenarnya ya. Misalkan namanya Pangki Lungga Saputra. Nah, itu bagaimana menulisnya? Pangki Lungga Saputra. Terakhir itu dianggap sebagai nama keluarga biasanya. Makanya kemudian nama keluarganya didulukan. Saputra Pangki Lungga gitu ya. Kalau Akvan Fadilah, nah, tiba-tiba Akvan Fadilah membuat buku, ya sudah, Fadilah Akvan, itu maksudnya dibalik tanpa gelar. Kemudian baru tahun terbit, judul buku, itu dicetak miring atau cetak tebal, tempat terbit, dan nama penerbitnya. Nah, ini contohnya yang pertama. Satu-satu contoh daftar pustaka dari buku dengan pengarang. Ya, catatan penulis nama dibalik, artinya jika nama memegang memang terdiri dari 2 kata atau lebih, paling belakang di depan, seperti yang saya contohkan tadi. Jadi misalnya Michael E. Porter, berarti ditulis menjadi Porter Michael E. Contoh lain, jika namanya Hasna Wijayati, maka menjadi Wijayati Hasna. Ini yang pertama, aturan pertama tentang penulisan nama. Nah, ini contohnya. Catatan lain, nama pengarang dalam daftar pustaka umumnya ditulis tanpa gelar. Oke. Contohnya kita lihat di yang kedua saja ini. Milo, Melanie S. 2007. Integrated Financial Supervision, AN, Institutional Perspective for the Philippines. Nah, Tokyo Asian Development Bank Institute. Dan selanjutnya, kemudian ada yang ini, Porter Michael A. 1990, The Competitive Advantage of Nation. Ya, Harvard Business Review. Bahasa Indonesia misalkan Wibowo I 2007, belajar dari Cina, Jakarta PT Kompas Media Nusantara, dan seterusnya. Ya, yang kedua itu apabila daftar pustaka dari buku dengan 2 atau 3 pengarang. Jadi pengarang kan kadang bisa 2 atau 3 ya. Menulisnya begini, Mariyati dan Suryowati 2001 dan seterusnya. Bisa juga Nur Hadiat D dan Susanto.
Sujarwo, Prihatmi, SR, dan Yusono. Jadi kalau hanya berdua, dituliskan semua dengan dan gitu ya. Kemudian yang ketiga, apabila daftar pustaka itu dengan penulis lebih dari 2 atau 3 ya. Ini kurang 3 ya. Misalkan gitu. 4 orang atau lebih. Nah, contohnya begini, Siregar, Johnson, dan kawan-kawan 2012. Ya, bisa dan kawan-kawan, bisa et al, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, kalau pengarangnya bukan nama orang, ya kadang kan bisa organisasi atau bisa suatu lembaga begitu ya, dan itu bukan nama orang, maka ditulisnya begini, misalkan 2013 Auto Component Industry in India, Growing Compatibility and Strength, New Delhi, ACMA. Ini yang bukan nama orang. Atau tim guru eduka 2010, tim mitra guru, dan seterusnya. Banyak aturannya. Ini kalau terjemahan saduran, ya seperti ini ya, dilihat seperti itu. Nah, kemudian juga ada kalau daftar pustaka, saya lihat yang kepingin Anda tanyakan itu kalau dari internet, barangkali seperti itu, bagaimana menulisnya. Di sini juga sudah saya buat. Oh ya, jurnal ini. Kita penting karena kita harus ada jurnal, makanya nanti ada penulisan daftar pustaka jurnal, mungkin nanti dipisah-pisah ya. Maksudnya dipisah-pisah itu ada yang dikelompokkan, daftar pustaka yang berupa buku, daftar pustaka yang berupa jurnal, misalkan begitu di bawahnya. Nah, daftar pustaka yang jurnal ini ditulis lengkap, mulai dari judul artikel jurnal, serta nama jurnal, volume terbit dari jurnal yang dimaksud. Contohnya mungkin yang paling gampang di bawah sendiri, Insu Kindro dan Aliman 1999. Pemilihan dan fungsi empirik studi kasus permintaan uang kartal real di Indonesia. Jakarta, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, volume 14, nomor 4, ini halamannya 49 sampai 61. Nah, itu sebutkan jurnal itu ada halamannya. Ya, ini juga kalau dari koran, ya jadi bisa juga dari internet. Nah, diperhatikan. Pak, itu semua saya ambil dari internet. Nah, menulisnya bagaimana? Nah, sebenarnya sih kalau daftar pustaka yang dari internet, oh ya, ini kita akan tuliskan seperti itu. Jadi Wijayati Hasna 2016, fasilitas kepabeanan, perpajakan, dan lainnya untuk kawasan berikat diakses dari. Nah, baru linknya itu di copy, masukkan ke situ pada 1 Januari 2018. Jadi diakses tanggalnya juga harus ada. Maksudnya tanggal aksesnya. Anda lihat ini semua. Ini 1 Januari 2018, pada 11 Desember 2017, diakses pada 5 Mei 2017, diakses pada 11 Maret 2018. Jadi kalau untuk yang internet, sumbernya itu harus seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu sebentar ini. Dari kamus juga seperti itu. Dari kamus ada contohnya, nanti filenya saya bagi. Dari undang-undang juga bisa. Kemudian dari video, kadang kan kita terinspirasi barangkali atau menampilkan video
itu juga harus dibuatkan daftar pustakanya. Nah, yang seperti tadi hasil wawancara, kalau perlu hasil wawancara ini juga masukkan dalam daftar pustaka akan lebih bagus lagi. Ya. Nah, dan terakhir ini referensi yang saya pakai untuk penulisan itu, gitu ya. Nah, saudara-saudara, teman-teman, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan barangkali ada yang ditanyakan. Saya lihat dari semuanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Siapa yang mau tanya, nanti saya buka mic-nya. Ini ada 13. Ada yang mau tanya, Helsi? Ya. Pak, ya. Pak. Andre. Udah, Helsi udah. Sok Andre dulu. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Oh iya, Pak, mau nanya, Pak. Udah, Pak. Nah, mau nanya, Pak, itu yang daftar pustaka tuh, Pak, yang kayak misalnya kayak ngambil ngutip-ngutip itu yang Pak jelasin ya, Pak ya. Berarti penulisannya yang dari jurnal itu ya, Pak ya? Coba, ini tadi Helsi ke saya putus-putus ya. Tapi intinya gini, daftar pustaka yang kita ambil dari jurnal itu tidak boleh kita ngambil pengertian-pengertian yang dipakai oleh jurnal itu. Jadi jurnal ini yang bisa kita ambil dari jurnal adalah hasil penelitiannya. Kalau pengertian-pengertian itu dari buku. Pengertian-pengertian tetap sumbernya dari buku. Kalau dari jurnal itu ya cara penulisan mungkin di Helsi pernah saya sampaikan tadi ya. Misalkan definisi pasar. Dari suatu jurnal menyampaikan definisi tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya dan seterusnya, barangkali seperti itu. Kemudian Anda tulis dalam kurung karena melihat di jurnalnya itu dari Philip Kotler tahun 2001, terus Anda tulis Philip Kotler 2001. Itu salah. Kenapa salah? Karena Anda tidak baca secara langsung buku Philip Kotler tadi, padahal kan daftar pustaka itu adalah hal yang harus dibaca secara langsung. Itu yang Anda baca itu adalah buku jurnalnya tadi. Nah, jadi itu bukan dari internet juga, gitu ya. Kalau dari internet contohnya seperti itu. Ya, oke, silahkan. Barangkali ada lagi yang lain. Oh iya, Pak. Iya. Pak, mau nambahin, Pak. Mau nanya lagi, Pak. Tidak jelas. Kan sih kayak buku-buku tentang mengut. Reksa. Nggak jelas, Helsi. Terus belum, Pak. Sinyal kamu, Hel, sinyal. Pak, Kiki aja yang nanya, Pak. Kiki aja yang nanya. Kiki dulu. Ya, kan tadi kan Bapak bilang katanya kalau dari daftar pustaka nggak boleh ambil pengertian-pengertian. Bolehnya tadi ambil apa penelitian terdahulu gitu, Pak? Jadi gini, di daftar pustaka itu sumbernya itu memang bisa dari buku, dari jurnal, dari internet gitu ya. Kalau coba yang sering kalian lakukan itu kan pasti dapat file dulu. Bahkan di pendahuluannya bagus sekali seperti ini atau latar belakang kalian bagus sekali. Saya sih punya keyakinan itu bukan bahasa kalian, misalkan begitu. Nah, karena apa? Kebanyakan ngopi dari situ sekalian, semuanya tuh dikopi terus diajukan sebagai proposal. Nah, itu jangan seperti itu.
Gitu ya. Nah, tentang daftar pustaka, makanya saya minta kenapa kok daftar pustakanya harus ada untuk mengeliminasi, mengurangi kegiatan kita yang tidak legal tadi ya. Kalau kita begitu tidak legal itu, artinya itu hanya ngambil dari orang nyontek, kasarnya begitu ya. Makanya kita mengurangi nyontek itu. Saya minta daftar pustakanya dari awal, mana daftar pustakanya. Biar Anda kan cari, pasti semua terus jadi nyari ya. Daftar pustakanya mana? Pak, itu kan saya dari internet, justru dari internet yang seperti itu yang tidak boleh. Jadi daftar pustaka itu sumbernya dari sumber asli yang kalian baca. Gitu. Yang dibaca buku, ya buku itu yang sebagai daftar pustaka. Oh iya Pak. Helsi mau nanya Pak. Yang kan Helsi kan tadi malam udah nyari tuh Pak tentang kayak buku e-book gitu tuh Pak sebelum ke perpustakaan. Nah, jadi di dalam buku e-book itu sama tentang kualitas pelayanan, cuma di dalamnya itu jadi kayak ngutip lagi tuh Pak, kayak misalnya buku itu ngambil dari Kotler gitu tuh Pak, tapi di dalam bentuk buku Pak. Iya, nah gimana Pak? Jadi kan biasa banyak kayak gitu Pak. Memang ada dari daftar pustaka yang bentuk seperti itu, makanya sering kita lihat juga di situ barangkali setelah tahu tentang apa definisi sesuatu, misalkan pasar tadi, kemudian biasanya ditulis Kotler dalam siapa pengarangnya, ada dalamnya, artinya dalam itu misalkan Kotler dalam Helsi, artinya Helsi itu tadinya ngutip Kotler, terus Helsi buat tulisan, dan Anda kutip gitu, Anda kutip lagi. Jadi itu sudah kutipan ketiga. Nah, secara kualitas tentu saja kutipan itu menjadi menurun kualitasnya. Kenapa? Karena bukan dari sumber aslinya. Yang paling baik itu kutipan dari sumber aslinya. Itu ya, boleh saja kalau misalkan bukunya sudah tidak ada, bukunya sudah langka, ya ambil iya, dari Pak. yang lain. Ada lagi? Pak, Gina mau nanya Pak. Ya, Sob. Nih Pak, kan tadi kan kata Bapak kan kita kan nggak boleh ngambil pengertian-pengertian dari jurnalnya orang lain ya Pak. Nah, berarti kita tuh cuman bisa ngambil apa aja gitu Pak, kalau dari jurnalnya orang tuh kita cuman boleh ngambil apa aja? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebenarnya jurnal itu bisa kita kutip. Itu adalah merupakan hasil pemikirannya, bisa juga hasil penelitiannya. Jadi misalkan kita ambil jurnal dari jurnalnya Andreas. Gitu. Andreas pernah punya jurnal. Nah, kemudian kita baca jurnal Andreas, oh ternyata penelitian yang dilakukan Andreas itu hasilnya seperti ini. Nah, hasil itu yang kita kutip, yang kita ambil. Atau pemikiran-pemikiran di jurnal itu. Bukan definisi yang sama Andreas tadi dikutip dari suatu buku. Gitu. Sama saja kan. Pemikiran yang Andreas tulis, Pak? Ya? Pemikiran yang Andreas tulis gitu, Pak? Pemikiran, iya. Jadi kan dalam penelitian itu ada semacam ide penelitian. Oh, idenya bagus juga ya. Nah, ide itu yang kita pakai, kita gunakan lagi atau kita tiru, mengambil penelitian yang dilakukan oleh Andreas dalam jurnal bla 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 dan seterusnya. Itu kalau pengertian-pengertian yang ada di jurnal itu ya kita tidak bisa kutip gitu. Paham ya? Berarti setelah itu nanti jurnalnya itu dimasukin ke daftar pustaka ya Pak? Iya, jurnalnya Andreas tadi masukin dalam daftar pustaka. Meskipun kita hanya ambil hasilnya, ambil pemikirannya, ambil konsepnya gitu ya, tapi masukin gitu. Boleh lebih dari 3, 10 juga boleh. Bisa jadi kan ditanya, ini kenapa ada jurnal banyak?
Anda bisa ceritakan, oh yang ini saya ambil idenya bagus Pak, sama dengan saya, misalkan begitu. Atau dari yang lain. Oke, silakan. Afwan mau bicara? Oh, nggak jadi Pak, udah Pak. Nggak jadi. Udah Pak tadi Pak, udah Pak. Terus. Itu Rivaldi bisanya ketawa. Rivaldi coba. Val nanya Val. Katanya mau nanya Val. Silakan. Apa? Iya Paldi. Andreas silakan. Enggak Pak, udah jelas Pak yang tadi tanya sama Gina sama Helsi Pak. Iya, nggak apa-apa. Waktu kita masih 6 menit lagi gitu ya. Aisy nggak? Ngantuk gitu. Aisy di mute. Aisy, ya. Coba sebentar. Oke, stop. Aisy udah? Enggak, Pak. Oh, enggak. Udah. Anggun, Pak. Suruh nanya, Pak, biar nggak ngantuk. Oh ya. Rifki mau nanya apa Ki? Anggun di mute lagi. Anggun, kamu nanya, tungguin. Sebentar, gini ya. Sebenarnya dalam penelitian seperti ini, itu ada satu software yang bisa untuk mengetahui apakah tulisan suatu penelitian itu bebas dari plagiat. Ada itu. Yang terbagusnya yang biasa dipakai di Kemendikbud adalah software Turnitin. Apa, Pak? Apa, Pak? Turnitin. Turnitin. Apa, Pak? Turnitin. Ya. Itu software gitu untuk mengetahui Anda itu nyontek atau enggak gitu ya. Kalau itu diterapkan berat gitu ya. Ya, berat. Makanya saya hanya wanti-wanti dari sekarang, kurangi gitu ya, kurangi nyontek langsung gitu ya. Kita harus meskipun dapat dari internet, ide Anda dimasukkan. Anda harus memasukkan tulisan Anda, oh saya tambah ini, dikurangi ini, dan seterusnya. Gitu ya, jangan langsung lock semuanya, terus kirim, Pak sudah betul belum? Sudah benar belum? Ya, oke ya. Saya rasa begitu, waktu kita sudah habis, sudah cukup. Nanti barangkali kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh saja langsung WA ke saya seperti biasanya. Kalau saya pas waktunya senggang, langsung saya jawab. Kalau enggak, berarti kalau enggak dijawab-jawab, berarti itu waktunya saya sedang enggak senggang. Oke ya? Ya, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Jangan lupa di screenshot foto ya, Pak. Ya, semangat ya. Oke, Pak. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam.